Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jamaah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di majlis ini, di Masjid Al-Mu'min, yang mana kita di sini dalam rangka untuk mengkaji bersama muzakarah sareng-sareng terkait tema kita inggih punika husnudzan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, husnudzan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan niki inggih punika berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sangat memerlukan husnudzan kepada Allah. Kenapa? Karena jika kita berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kebaikan tersebut. Namun sebaliknya, kalau kita berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan keburukan itu. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Muttafaqun alaih. Hadis qudsi niki diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ataupun berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan prasangka kita kepadanya. Jika kita berprasangka baik kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Jika kita berprasangka buruk kepada Allah, kita akan mendapatkan keburukan tersebut. Hadis qudsi itu kalau kita lihat nggih, tersirat temriku motivasi. Wonten motivasi untuk kita semuanya agar kita berprasangka baik dumateng Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nyukani kesuksesan dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat kita. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki kita, rezeki yang halal dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Berprasangka baik kepada Allah bahwasanya Allah akan memberikan kepada kita anak-anak yang saleh dan salihah. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka anak-anak kita akan mendapatkan jodoh yang saleh dan salihah. Berprasangka baik kepada Allah bahwasanya mereka akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Dan masih banyak lagi prasangka-prasangka baik yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita agar supaya kita mendapatkan kebaikan tersebut sesuai dengan prasangka kita.
Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, husnudzon, berprasangka baik dumateng Allah Subhanahu wa taala niki membutuhkan adanya usaha yang positif. Tidak cukup seseorang itu hanya berprasangka baik tapi mboten wonten usaha yang positif. Hanya berprasangka baik kemawon tapi tidak ada usaha yang positif, maka temriki kalau seseorang hanya berprasangka baik mawon ten gene Allah tapi mboten enten usaha, maka di sini disebut kalian sebagian ulama sebagai al-ajzu, orang yang lemah, ataupun al-maghruru, orang yang tertipu dengan angan-angannya, tertipu dengan amal ataupun tulul amal, panjangnya angan-angan saja. Contohnya seperti apa? Seseorang berprasangka baik Allah itu maha pengampun. Contohipun, Allah itu maha pengampun, namun dia tidak ada usaha positif, yaitu bertaubat kepada Allah, berhenti dari melakukan dosa-dosa besarnya. Dalam hatinya Allah itu Ghafurur Rahim, maha pengampun, maha penyayang, tapi mboten enten usaha untuk berhenti melakukan dosa-dosa besarnya, tetap mawon melakukan dosa-dosa besar itu. Nah, tentunya apa yang dia lakukan ternyata berlawanan dengan husnudzon. Kalau orang husnudzon, berprasangka baik kepada Allah bahwasanya Allah itu maha pengampun, maha penyayang, monggo kembali kepada Allah, melakukan usaha yang positif, yaitu bertaubat kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala itu maha menerima taubatnya seseorang dan maha mengampuni dosa-dosa seseorang. Kemudian juga misalnya seseorang berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah bahwasanya Allah itu maha memberi rezeki, namun dia tidak ada usaha positif untuk mencari rezeki, melakukan usaha-usaha ingkang sae, entah berdagang, entah bercocok tanam, entah itu berternak. Nah, ini tidak ada usaha positif ke sana, namun dia yakin, dia berprasangka baik Allah itu maha memberi rezeki, namun dia hanya di rumah saja, tidak melakukan suatu usaha, entah itu jualan toko online, tidak melakukan itu juga. Nah, temriki ini disebut sebagai al-ajzu, orang yang lemah, karena dia tidak melakukan suatu usaha. Ataupun al-maghruru, orang yang dibuai angan-angan, tertipu dengan angan-angannya, kados mekaten. Engko nek Allah taala ngirim rezeki kan ya wis teko dhewe, kados mekaten. Tapi tidak ada usaha untuk ke sana. Pernah nate Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mendapati seseorang yang berada di masjid, ibadahnya tekun, kemudian tinggalnya niku seringnya itu di masjid, terus berdoa mawon tengene Allah Subhanahu wa taala nyuwun rezeki, tapi mboten wonten usaha sama sekali yang dia lakukan. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan bahwasannya langit itu tidak menurunkan hujan dinar dan dirham, jadi perlu adanya usaha. Dados husnudzon, berbaik sangka kepada Allah niki diperlukan usaha-usaha yang positif. Ketika seseorang sakit, maka temriki diperlukan husnudzon kepada Allah bahwasanya Allah akan memberikan kesembuhan kepada dia.
tapi wonten usaha inggih punika berobat. Allah Subhanahu wa taala sampun menciptakan obat-obatan. Monggo melakukan usaha tersebut dengan hati yakin kalau Allah akan memberikan kesembuhan. Nah, temriki kalau kita melihat keutamaan daripada husnudzon kepada Allah. Niki kula sebutaken kalih kemawon. Pertama, husnudzon berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala niku merupakan ibadah hati. Terus ngaten. Merupakan ibadah hati ketika seseorang itu berhusnudzon kepada Allah, nggih, dalam hatinya ini sudah dicatat sebagai napa? Ibadah hati. Sudah mendapatkan kebaikan, kesaenan, dicatat sebagai ibadah. Kanjeng Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, inna husnadhanni billahi azza wa jal min husnil ibadah. Sesungguhnya husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebaik-baik ibadah. Tentunya husnudzon ini tidak bisa dilakukan dengan lisan, tidak bisa dilakukan dengan anggota badan, akan tetapi husnudzon itu dilakukan oleh hati seseorang, dados dicatat sebagai amal ibadah. Lah temriki kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari niku, perlu ketika kita berangkat ke tempat kerja dan banyak pekerjaan kita yang perlu kita selesaikan di hari itu, hendaknya kita berangkat, pertama keluar dari rumah mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Temriki sampun wonten tawakal teng kene Allah Subhanahu wa taala. Kemudian husnudzon, berprasangka baik kepada Allah bahwasannya dia akan bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada dan dimudahkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya, menyelesaikan urusannya dengan mudah. Nah niki sampun masuk pada ibadah hati. Niki ingkang pertama. Yang kedua, orang yang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sebutkan tadi, dia akan mendapatkan kebaikan seperti halnya yang dia sangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau seseorang itu suudzon, berprasangka buruk kepada Allah, dia akan mendapatkan keburukan sesuai dengan prasangkanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. In dhanna bi khairan falahu, jika dia berprasangka baik kepadaku, maka baginya kebaikan seperti yang dia sangkakan. Wa in dhanna bi syarran falahu, dan jika dia berprasangka buruk kepadaku, maka baginya keburukan seperti yang dia sangkakan. Kados mekaten. Kalau kita melihat, niki luar biasa, keutamaan yang luar biasa. Kalau begitu, kita harus senantiasa husnudzon dumateng Allah. Dalam keadaan bagaimanapun kita berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mendengar, dapat kabar bahwasannya ada orang Badui yang sudah sepuh, dia dalam keadaan sakit, matur ngoten dijenguk kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu, Rasulullah mengatakan, la ba'sa 'alaika tahurun insyaallah. Tidak mengapa
mudah-mudahan sakitmu ini menjadi penggugur dosa, pelebur dosa. Kados mengatakan, berarti nopo sing disampaikan Kanjeng Nabi SAW niki sae temriku wonten napa motivasi agar orang tersebut napa optimis dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya penyakitnya itu akan nggih sebagai penggugur dosa. Karangatan agar supaya dia husnudzon terus, andai kata dalam keadaan sakit dia dalam keadaan baik-baik saja, sae ya. Andai kata dia sabar ngaten. Kemudian juga dia memberikan wonten motivasi agar nggih optimis mawon bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan, la ba'sa alaik, kata-kata enggak mengapa insyaallah, enggak berbahaya. Artinya husnudzon mawon dengan Allah akan menyembuhkan dengan melakukan usaha-usaha yang positif, gedheaken atine Kanjeng Nabi SAW. Tapi ternyata tiang sepuh, tiang badui niku wau bejone napa? Bal hiya humman tafur. Akan tetapi ini adalah penyakit demam yang membakar orang tua renta, kemudian mengantarkan ke liang kubur. Kata semengatan, bal hiya humman tafur ala syaikhin kabirin kaima tuziruhu al-kubur. Kata semengatan, iki demam iki gak demam biasa iki. Demam iki demam sing membakar orang yang sudah usia lanjut, kemudian mengantarkan ke alam kubur. Kata semengatan. Mriki sampun pesimis nggih suudzon kalian Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jawabane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pripun? Fa na'am idan, nek ngono ya sesuai dengan nopo ingkang panjenengan sangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, kita akan mendapatkan keburukan tersebut. Oleh karena itu, monggo kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam kehidupan kita niki banyak keadaan-keadaan yang sangat membutuhkan apa? Husnudzon. Banyak sangat. Di antaranya napa? Ketika ajal seseorang itu tiba. Ajal niki nggih mboten sumerap, kapan datangnya itu tidak tahu kita, dan tidak pandang bulu nggih, entah itu sepuh sampun tua ataupun masih muda ataupun masih anak-anak ya. Kalau ajal itu sudah datang tidak bisa ditunda lagi dan tidak pilih kasih. Nah, ketika ajal itu datang, hendaknya seseorang itu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya keluarganya, anak-anaknya yang ditinggalkan itu nanti yang ngurus adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah bahwasannya dosa-dosa besarnya yang sudah dia tobati itu diampuni kalian Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah kalau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada dia di alam barzakh. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan nikmat-nikmat kubur, menerima amal-amal solehnya. Berprasangka baik engkang kata sangat, sehingga dia mendapatkan kebaikan-kebaikan sesuai dengan apa yang dia prasangkakan. Niki dalam keadaan kados mekaten. Niki kula tak cerios wonten sahabate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nama beliau Wasilah Ibnul Asqa radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengunjungi sinten Abul Aswad Al-Jurashi. Abul Aswad Al-Jurashi niki salah seorang tabi'in yang umurnya lebih sepuh dibandingkan sinten Wasilah Ibnul Asqa. Kok saged? Padahal tabi'in itu bukankah generasi setelah sahabat, nggih. Akan tetapi nggih, Abul Aswad Al-Jurashi niki beliau itu mukhadram, dan mukhadram ini menurut para ulama dimasukkan pada generasi tabi'in. Mukhadram niku sinten? Tiyang ingkang nggih beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah di masa hidupnya Rasulullah, sampun beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, namun boten nate kepanggih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali, sampai Rasulullah meninggal belum pernah ketemu Rasulullah. Dan ini disebut mukhadram. Sedangkan Wasilah Ibnul Asqa lebih muda, tapi dia ketemu dengan Rasulullah SAW. Kok bisa tidak ketemu? Tempatnya jauh. Bisa jadi yang satunya itu di negara lain, di Syam kalau tidak salah nih kok. Sedangkan Wasilah di Madinah. Nah, ketika Abul Aswad Al-Jurashi niki dalam keadaan sakit parah, dikunjungi kalian Wasilah Ibnul Asqa. Ketika sampai di rumahnya, Wasilah Ibnul Asqa duduk di samping beliau yang sedang berbaring. Abul Aswad wonten sebelah kanane kados mekaten. Kemudian diusap wajanipun kalian sinten? Wasilah Ibnul Asqa. Wajahnya siapa? Abul Aswad niki. Kemudian Wasilah bertanya, wahidatun as'aluka anha. Satu pertanyaan wahai Abul Aswad yang ingin aku tanyakan kepadamu. Abul Aswad mengatakan, wa mahiya. Apa pertanyaanmu itu? Kaifa dhannuka bi rabbik? Bagaimana prasangkamu kepada Tuhanmu? Kados mekaten. Jawaban Abul Aswad pripun? Tidak dijawab dengan lisan, akan tetapi dijawab kalian menganggukkan kepala kados mekaten. Artinya nopo? Hasanun, sae prasangka beliau kepada Allah Subhanahu wa taala niku sae. Andai kata ajal datang kepada beliau, beliau pun sudah siap. Jarang ngaten. Pun pengen kepanggih Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kemudian Wasilah Ibnul Asqa mengatakan, absyir, bergembiralah kamu, fa inni sami'tu, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jal, aku pernah Rasulullah bersabda bahwasanya Allah telah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, falyadhunna bi ma syaa. Niki dalam riwayat yang lain, maka hendaknya dia berprasangka kepadaku sesuai dengan kehendaknya. Kados mekaten. Nah, kalau kita melihat, oh ternyata kados mekaten, kalau kita berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang baik, temriki tentunya kita akan mendapatkan kebaikan tersebut. Dan mudah sekali memudahkan, termasuk sebab-sebab roh niku mudah untuk keluar, diantaranya dengan adanya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun berpesan kepada kita semuanya, la yamutanna ahadukum, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian itu wafat, meninggal dunia, illa wahuwa yuhsinu dhanna billahi azza wajal, kecuali dia dalam keadaan berprasangka baik kepada
Allah Subhanahu wa taala. Lah temriki Bapak Ibu sekalian, berarti membutuhkan nopo niki? Menghadirkan husnudzon niku kadang niku nggih berat. Kenging nopo kok berat? Karena bisa jadi karena amalan kita sendiri. Berarti untuk memudahkan menghadirkan husnudzon kepada Allah niku berarti memerlukan nopo? Amalan kita monggo dijagi. Perbuatan baik kita monggo kita tingkatkan, kita jaga terus untuk melakukan kesainan-kesainan. Kalau kita senantiasa melakukan keburukan-keburukan, dosa dan kemaksiatan terus, untuk menghadirkan husnudzon niku lho berat. Pun berusaha untuk husnudzon kelingan dosane dan sebagainya. Nah, kalau dia sudah sumerap kados mekaten, maka ada ilmu hendaknya dilakukan nopo? Taubat ngene Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuhah. Dengan seperti itu mudah bagi dia untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang pertama nggih di antara keadaan-keadaan yang sangat membutuhkan apa? Husnudzon dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan yang kedua, di waktu seseorang niku susah, nggih, sedih, galau, gundah gulana, nggih, maka temriki memerlukan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang disedihkan? Permasalahannya itu nopo yang menyebabkan dia itu sedih? Pun dihadirkan husnudzon itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nggih akan nopo memberikan nggih kebungahan-kebungahan setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kesulitan ataupun hal-hal yang menyebabkan kita sedih niku kita tumpahkan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah dengan tetap melakukan usaha yang positif nggih. Kemudian husnudzon kepada Allah, setelah itu Allah akan memberikan napa nggih kebungahan-kebungahan. Contohipun para sahabat Kanjeng Nabi. Ada 3 sahabat Kanjeng Nabi niki. Waktu perang Tabuk, Kanjeng Nabi niku ngajak para sahabat ingkang mampu untuk berperang, diajak untuk berjihad fisabilillah, memperjuangkan dinul Islam. Tapi ternyata 3 orang niki sampun mampu, nggak ada tunggangan, nggak ada bekal. Ternyata 3 orang ini lama kelamaan ketika Rasulullah sudah berangkat, ternyata 3 orang niki tidak berangkat. Sampai akhirnya usai perang Tabuk, Rasulullah SAW pulang nggih, bersama para sahabatnya. 3 orang ternyata tidak ikut, tetap di nggih, Madinah. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu hukuman sosial berupa nopo? Berupa tidak ditegur sapa, agar supaya 3 orang ini nggih, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampun diajak kali Kanjeng Nabi kok tidak mau ikut ajakannya Rasulullah SAW nggih. Nah 3 orang ini ketika salam pun sama Rasulullah SAW mboten dijawab. Kemudian juga para sahabat yang lain disuruh Rasulullah SAW untuk nggih, memboikot, artinya membiarkan 3 orang tersebut. Ketika diajak bicara diam, semuanya diam. Nah temriki dalam keadaan nopo? Betul-betul 3 orang ini dalam keadaan merasa dunia itu terhimpit. Nggih. Sampai disebutaken dengan Al-Qur'an niku, hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Padahal bumi niki kan nggih luas, terbentang luas. Itu niku lho terasa sempit, menghimpit mereka bertiga.
sedihnya bukan main. Nggih. Sampai nggih, istrinya pun disuruh sama Rasulullah untuk sementara tinggal di rumahnya orang tuanya. Sedangkan para sahabat ini taat dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supados betul-betul Allah itu menerima tobat niki. Supados tobat niku betul-betul tobatan nasuha kados mekaten. Akhirnya 3 orang niki ketika dalam keadaan sedih yang luar biasa, mereka pun menghadirkan husnudzon kepada Allah. Ini tidak ada tempat kembali kecuali hanya kepada Allah saja. Harus bertaubat betul-betul, taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Makanya disebutkan dalam firman Allah, wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Mereka bertiga itu berprasangka baik kepada Allah bahwasanya tidak ada yang bisa menyelesaikan tempat kembali kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Akhirnya mereka pun bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha sampai taubatnya itu diterima. Diturunkan ayat summa taba alaihim, summa taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah, taubatnya diterima kalian Allah Subhanahu wa taala. Ketika taubatnya diterima kalian Allah, diturunkan ayat tersebut, maka temriki para sahabat niku luar biasa menyambut mereka bertiga. Rasulullah pun dan juga para sahabat yang lainnya mengucapkan selamat bahwasanya taubatnya diterima kalian Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di sini apa yang dia dapatkan? Rasa bunga, rasa gembira yang luar biasa sampai diturunkan ayat terkait dengan diterimanya 3 sahabat ataupun tobat 3 sahabat tersebut. Nah, mriki nggih, ternyata buah daripada napa? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keadaan yang sangat membutuhkan husnudzon kepada Allah inggih punika ketika seseorang itu mendapatkan kesulitan dari sisi finansial, kesulitan ekonomi, maka temriki sangat memerlukan husnudzon kepada Allah bahwasanya Allah akan memberikan keluasan rezeki yang halal dan barokah, tapi tetap kita melakukan suatu usaha-usaha yang positif. Mpun ngantos kita berpangku tangan, mpun ngantos kita meminta-minta uluran tangan, bantuan, buka donasi untuk diri sendiri. Kanjeng Nabi SAW sampun berpesan, napa? Man nazalat bihi faqatun, barang siapa yang ditimpa musibah ujian berupa kefakiran, berupa kemiskinan, kesulitan dari sisi finansial, fa anzalaha bin nas, kemudian dia itu meminta-minta uluran tangan dari manusia, lam tusadda faqatuh, maka kemiskinan, kefakirannya itu tidak akan selesai, tidak akan usai. Keranten kalau orang itu sudah suka meminta-minta, akhirnya sifat kekurangan niku terus dados ngiboten selesai-selesai. Lam tusadda faqatuh, kefakirannya, kemiskinannya itu loh tidak tertutupi, tidak terselesaikan. Manten-manten solusine pripun? Terus Kanjeng Nabi, wa man nazalat bihi faqatun, dan barang siapa yang ditimpa musibah kesulitan dari sisi finansial, fa anzalaha billah, kemudian dia kembali kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian melakukan usaha-usaha yang positif, entah berniaga ataupun apa dan sebagainya, pinjam uang untuk modal usaha dan sebagainya, maka temriki fayushikullahu lahu birizqin ajilin au ajilin, maka Allah SWT
akan memberikan kepada dia, mengirim kepada dia rizki, baik itu cepat ataupun lambat. Terus mengatakan, dan iki perlu napa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perlu sabar. Nggih. Sabar niki kadang tiang niku nggih, ketika dalam keadaan kesulitan finansial niki nggih butuh sabar. Nggih. Kalian tetap melakukan usaha-usaha ingkang positif, insya Allah dengan kesabarannya itu Allah sebentar saja sabarnya, beberapa hari atau mungkin bisa jadi sampai beberapa bulan, tapi dia tetap melakukan usaha. Mboten sampai beberapa bulan pun nanti mesti ada solusi-solusi. Wonten jalan-jalan pun lah husnudzon mawon teng ngene Allah dengan tetap melakukan usaha. Yakin dalam kehidupan kita sehari-hari niku panjenengan sedanten nggih akan mengalami hal-hal tersebut, dan memang betul. Nggih. Allah mengirim rezeki, nggih, baik itu cepat ataupun lambat, memberikan napa solusi-solusi. Kados mekaten. Dados perlu napa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, keadaan yang sangat memerlukan husnudzon inggih punika ketika seseorang itu dililit hutang, nggih, banyak hutang. Ini pun diperlukan husnudzon kepada Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melunasi hutang-hutangnya. Tapi ingat, wau sampun nggih digarisbawahi bahwasanya memerlukan apa? Usaha-usaha kerja keras, usaha-usaha yang positif. Nggih, dengan berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Az-Zubair Ibnul Awwam, salah seorang sahabat Kanjeng Nabi, nggih, yang mana beliau ini memiliki banyak hutang, garwane sekawan, utangnya beliau banyak. Okay. Namun beliau itu punya tanah, punya rumah beberapa tanah. Saat itu waktu niku ketika jika ditotal nggih, antara hutangnya dengan harta yang dimilikinya masih besar napa utangi. Waktu niku tasik gesange. Nah, ketika Az-Zubair Ibnul Awwam ini bersama putranya inggih punika Abdullah bin Zubair, dalam suatu peperangan beliau berwasiat kepada putrane, bejone ngeten, ya bunai, nak, in ajazta an syai'in min daini fasta'in alaihi maulaya. Nak, bapak iki utange akeh. Nanti kalau peperangan ini bapak meninggal dunia, aku wasiatkan kepadamu, aku punya banyak hutang. Dan jika kamu kesulitan di dalam membayar hutang-hutangku, jangan lupa pesannya bapak, ista'in fasta'in alaihi maulaya, mintalah bantuan kepada pelindung bapak. Abdullah bin Zubair mengatakan, fa wallahi, demi Allah, terus ingatan, ma daraitu ma arada, waktu itu aku tidak paham apa yang diinginkan oleh bapak, hatta qultu, sampai aku bertanya kepada bapak, siapa maulaka, siapa pelindungmu itu? Bejone ngaten, ya abadi, man maulaka, wahai bapakku, siapa pelindungmu? Jawabanipun bapaknipun, Allah. Terus mengatakan, dan mriki bapaknya mengajarkan untuk husnudzon kepada Allah, optimis bahwasanya Allah akan membantu, memudahkan di dalam membayar hutang-hutang bapaknya niku. Kemudian Abdullah bin Zubair pun bejo. Fa wallahi, betul bapaknya meninggal dunia. Fa wallahi, katanya Abdullah bin Zubair, demi Allah, ma waqa
tu fi kurbatin, aku tidak mendapatkan kesulitan min dainihi, ketika aku membayar hutang bapakku, illa qultu, kecuali aku berdoa dan optimis meminta kepada Allah dengan mengatakan ya Maula Zubair, sebutannya pun sesuai kali pesanane napa bapake, Maulaya atas mengatakan ya Maula Zubair, wahai pelindung Zubair bapakku, atas ngatan iqdi anhu dainahu, lunasilah hutang bapakku, atas mengatakan. Dan ternyata subhanallah Abdullah bin Zubair niki pinter berdagang, berusaha, tanah-tanah bapak ini disade tenggene para sahabat sing kaya-kaya, ditawarkan kepada mereka. Tanah yang sebagian tanahnya dijual, siapa yang mau beli tanah ini dengan seharga sekian, kados mengatakan saya mau. Salah seorang sahabat yang kaya membeli dengan harga yang lumayan mahal. Matur ngoten, tanah yang sana juga begitu, dijual laku dengan harga yang mahal. Rumah juga ngoten, dijual beberapa rumah nggak ada kian. Andai kata dijual dengan waktu harga bapaknya hidup niku murah, tapi Abdullah bin Zubair saged menjual dengan harga yang mahal, itu pun ada yang menjual, ada yang membeli, ngapunten, ada yang membeli. Subhanallah, sehingga hasil jualannya niku wau saged melunasi hutang-hutang bapak sedanten, dan masih lebih. 4 istri bapaknya niku mendapatkan bagian ingkang kata sangat. Subhanallah, hasil saking napa husnudzon dengan melakukan usaha yang positif. Nggih, monggo kita lanjutkan sebentar terkait dengan kondisi-kondisi yang sangat membutuhkan apa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak sekali nggih kondisi ini pun, ini sebagai contoh saja yang kita sebutkan itu. Nah, diantaranya juga ketika seseorang niku berdoa memohon wonten kekarepan sing dikarepaken ngene Allah Subhanahu wa taala, keinginan nggih yang besar, terus mengatakan ada keinginan untuk bisa melaksanakan haji, ada keinginan untuk bisa melaksanakan umroh, ada keinginan cita-cita bisa membangun rumah sendiri misalnya atas mekatan, dan keinginan-keinginan yang lain, sehingga menyebabkan orang tersebut berdoa meminta kepada Allah. Maka demikian, ketika seseorang berdoa hendaknya dia juga husnudzon tenggene Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos kita mengatakan aku lu wis ndonga, bolak-balik ndonga. Ket taun pira sampai saiki tapi gurung diijabahi ambek Allah Subhanahu wa taala. Nah, temriki kata-kata seperti niku nggih ora dikabulno sampai saiki. Nah, kata-kata seperti niku niki disebut sebagai istijal. Istijal niki menyebabkan apa? Menyebabkan doanya seseorang niki mboten diijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Malam tastajil. Jadi setiap doa kita niku diijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala selagi kita niku mboten istijal. Istijal niku buru-buru. Buru-buru lang diijabahi, buru-buru lang diijabahi, atau mengatakan doaku lho ora diijabahi ambek Allah taala, wis ndonga ya ono ya ini ora diijabahi. Padahal subhanallah, ijabahnya doa itu nggih bisa berupa nopo? Panjenengan dihindarkan dari bencana musibah yang luar biasa dahsyatnya, kados Covid nggih. Kata ingkang sedo panjenengan alhamdulillah hindarkan dari penyakit tersebut nggih. Nah, temriki bisa jadi itu sebab doa-doa panjenengan yang panjenengan menginginkan kepada Allah kebaikan-kebaikan, tapi Allah ijabahi dengan berupa ya terhindar dari suatu musibah bencana kados mekaten. Atau bisa jadi nanti diijabahi kalian Allah, tapi tidak sekarang, tapi nanti akan diijabahi
kalian Allah dimudahkan untuk bisa berangkat haji, umrah ataupun nggih bangun rumah ataupun cita-cita yang lainnya. Nggih, kados enggak ada yoga yang belum punya keturunan. Nggih. Bisa jadi tidak sekarang. Oleh karenanya jangan sampai putus asa. Tetap husnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Menawi tidak diijabahi di dunia akan ditabung dados tabungan panjenengan di akhirat itu nanti. Nggih, panjenengan akan kaget ketika nanti di akhirat mendapatkan kenikmatan yang mungkin tidak terduga. Lah ini saking pundi ya Allah? Ini saking napa? Doa-doane panjenengan yang dulu nggih ditabung kalian Allah di akhirat. Karena panjenengan boten putus asa dalam berdoa. Nggih, optimis husnudzon mawon ngene Allah taala, gak ana rugine aku nak njaluk nang pangeran iki, gak ana rugine. Nggih. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesayangan-kesayangan pasti sudah. Nah, dengan husnudzon tersebut nggih, seseorang akan mendapatkan kebaikan. Kanjeng Nabi SAW sampun berpesan, ud'ullaha, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah. Sedangkan kamu dalam keadaan apa? Yakin bahwasanya Allah itu mengijabahi doa kita. Demikian pula yang terakhir inggih punika ketika seseorang bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa besarnya yang lalu sampun ditobati. Pertama, menyesali perbuatan tersebut. Kedua, meninggalkan perbuatan itu. Ketiga, tidak ingin kembali lagi melakukan dosa tersebut jika dosa besar itu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala saja, boten terkait dengan haknya manusia. Kalau ada terkait dengan haknya manusia yang diambil, maka kalau ingin bertaubat, taubatan nasuha, mengembalikan haknya hamba ini kepada yang berhak tersebut. Maka jika sudah melakukan seperti itu taubatan nasuha, maka husnudzon dengan Allah bahwasanya tobatnya itu diterima. Kalau tetap suudzon dengan Allah gak diterima, iki tobatku gak diterima, nanti akan menyebabkan apa? Putus asa. Wes aku tak ngene ae wes. Tetep ae tak ngelakoni dosa dan sebagainya seperti itu. Lah temriki husnudzon temriki, kalau seseorang itu husnudzon dengan Allah, tobatnya diterami kalian Allah. Kanjeng Nabi sampun dawuh, at-taibu minad dambi kaman la dambalahu. Orang yang bertaubat taubatan nasuha dari dosa-dosa besarnya itu seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tentunya husnudzon niki perlu napa nggih dorongan-dorongan, perlu pemantik-pemantik, perlu napa nggih untuk memudahkan bisa husnudzon niku pripun nggih. Temriko wonten hal-hal yang menyebabkan seseorang itu mudah untuk husnudzon dengan Allah. Pertama, mengingat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala niku Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nggih. Nggadai sifat rahmah, kasih sayang. Nggih. Oleh karenanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, orang yang memiliki iman niku enggak ada napa disukani kalian Allah kasih sayang ingkang khusus. Nggih. Adapun Ar-Rahman, Allah Maha nggih Penyayang nggih. Lah temriki kasih sayang Allah Subhanahu wa taala niki umum. Sampai disebutakan wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku kasih sayangku ning donya iku nggih mencakup semua makhluk Allah disukani sedanten, sing beriman boten beriman nggih disukani sedanten. Cahaya matahari yang mana itu luar biasa sumber energi nggih manfaatnya kata sangat dalam kehidupan kita, itu pun orang yang beriman dan tidak beriman pun mendapatkan semuanya. Nggih. Sampai malaikat Jibril niki nate nggih mendatangi Rasulullah SAW mengabarkan dalam napa disebutaken dalam penafsiran warahmati wasi'at kulla syai' niki. Rahmati Allah niku mencakup segala sesuatu.
ketika Fir'aun niku kan ditenggelamkan kalian Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Nah, ketika ditenggelamkan di Laut Merah niku kan sudah dalam keadaan sakaratul maut, pintu taubat niku sampun apa? Ditutup kalian Allah keranten sakaratul maut niku. Nggih. Bejane ngeten, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Beriman, aku beriman, nggih, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali yaitu sesembahan yang telah disembah oleh yang diimani oleh orang-orang Bani Israel. Kados mengatakan niku malaikat Jibril bejone tenggene Kanjeng Nabi napa? Akhirnya aku mengambil napa? Mengambil tin, cara ngoten linet napa nggih? Tanah nggih. Tanah dari napa jenenge Laut Merah niku wau kemudian dilebetaken tenggene mulute sinten Fir'aun. Sebabnya apa? Khawatir kalau dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas tersebut. Kados mekaten. Nggih. Fa'adussuhu fi fihi. Akhirnya aku masukkan ke mulutnya dia, makhafata an tudrikahu rahmatullah. Aku khawatir kalau dia mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi. Kados mekaten. Niki rahmat Allah tentunya kados mekaten. Nanti kalau di akhirat rahmat Allah nggih 99. Sebenarnya 100 nggih rahmati Allah Subhanahu wa taala. 99 niki khusus diparingaken sinten hamba-hambanya yang beriman nanti di surganya. Yang satu rahmat ini diturunkan di dunia mencakup segala sesuatu. Kados mekaten, kalau kita ingat bahwasanya Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, monggo segera kita kembali kepada Allah dan optimis Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita. Kemudian yang kedua inggih punika amalan kita, sebagaimana kita sebutkan tadi. Amalan baik seseorang niku memicu seseorang niku husnudzon ngene Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amalan kita itu jelek terus hari-hari mendolimi orang dan sebagainya gitu, nah temriki ini menyebabkan kita nggih tidak husnudzon. Kenapa? Nggih, karena melihat amalannya seperti itu. Nggih, berusaha husnudzon pun sulit. Lah wong amalane kados mengaten, mosok sik aku kaya ngene, mosok aku kate dirahmati. Atas mekaten. Oleh karena itu kita jagi amalan kita, nggih kita tingkatkan, kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang sae, kesainan-kesainan, ketaatan-ketaatan dumateng Allah SWT dan menjauhi larangan-laranganipun. Niki mawon ingkang saged kula aturaken, mohon maaf atas segala kekurangan. Nggih, mugi-mugi Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan juga kita bisa mengamalkan husnudzon ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.